Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Jaros Ardinova dengan NIM 21090123140140 Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi galangan. eh, yang pertama itu ada pendahuluan mengapa reparasi dan perawatan kapal itu penting. Industri maritim merupakan tulang punggung perdagangan global, di mana lebih dari 90% barang dunia diangkut melalui laut. Dalam ekosistem ini, kelai- kelayakan kapal bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan fondasi utama keselamatan pelayaran. PKI menetapkan standar ketat yang harus dipenuhi setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Kelaikan kapal dan keselamatan pelayaran. Kelaikan kapal mencakupi kondisi struktur lambung, sistem permesinan, peralatan keselamatan, dan navigasi. Kapal tidak layak tidak layak berlayar berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal, pencemaran lingkungan, dan kerugian ekonomi yang besar. BKI mewajibkan setiap kapal untuk memenuhi standar teknis yang ditetapkan melalui serangkaian survei berkala. Kemudian ada jenis-jenis survei wajib BKI. Yang pertama adalah survei tahunan, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi umum kapal dilakukan setiap tahun untuk memastikan kapal tetap memenuhi persyaratan kelas. Yang kedua ada survei antara, yaitu dilakukan di antara dua survei pembaruan kelas, biasanya pada tahun kedua atau ketiga dari siklus 5 tahun dengan fokus pada area kritis. Kemudian yang ketiga ada survei pembaruan kelas, yaitu survei paling komprehensif yang dilakukan setiap 5 tahun, mencakup pemeriksaan seluruh struktur, sistem, dan peralatan kapal. Kemudian ada dampak ekonomi dari perawatan rutin. Perawatan dan perbaikan rutin mencegah eskalasi kerusakan kecil menjadi kerusakan struktur besar yang membutuhkan biaya jauh lebih tinggi. Kapal yang terawat memiliki umur operasional lebih panjang, efisiensi bahan bakar lebih baik, dan nilai jual kembali yang lebih tinggi. Sebaliknya, pengabaian perawatan dapat mengakibatkan downtime panjang dan kerugian finansial signifikan bagi pemilik kapal. Kemudian latar belakang kerja praktik, eh, profil untuk tempat kerja praktik, yaitu industri PT Barokah Galangan Perkasa. Untuk periode pelaksanaannya yaitu 1 Agustus hingga 30 Agustus. Lokasinya berada di galangan kapal yang melayani jenis berbagai kapal komersial. Untuk fokus kegiatannya yaitu mengamati secara langsung proses penerimaan kapal di galangan, mendokumentasikan tahapan docking dan undocking, mempelajari prosedur inspeksi dan identifikasi kerusakan, memahami proses pengecatan lambung dan penggantian plat. Kemudian yang terakhir ada mengamati penerapan standar PKI dalam setiap tahapan pekerja. Untuk tujuan kerja praktiknya itu yang pertama ada memahami aplikasi teori, yaitu menghubungkan konsep-konsep teknik galangan seperti toleransi ketebalan plat, metode pengelasan, dan prosedur. Inspeksi dengan praktik nyata di galangan. Kedua ada menganalisis proses reparasi, yaitu mengidentifikasi tahapan kritis dalam proses reparasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil kerja dan standar yang diterapkan. Yang ketiga ada mengembangkan kompetensi profesional, yaitu membangun pemahaman tentang manajemen proyek, reparasi, koordinasi tim kerja, dan komunikasi teknis di lingkungan industri maritim. Kemudian ada objek studi kasusnya, yaitu profil kapal yang direparasi. Untuk yang pertama ada identifikasi kapalnya, yaitu nama kapal KM Marina 3. Untuk tipe kapalnya yaitu kapal penumpang. Kemudian ada kondisi awal dan riwayat kapal. Yang pertama ada kondisinya itu korosi dan penipisan plat lambung di area bottom dan side cell yang melebihi batas toleransi BKI. Kedua, kerusakan pada sistem pengecatan lambung. Tiga, ada kebutuhan penggantian plat pada area keel dan bilge strike. Terakhir, ada perawatan preventif pada sistem permesinan dan perpipaan. Untuk status klasifikasi dan kewajiban surveinya, yang pertama jenis survei antara atau survei pembaruan kelas. Item wajibnya pemeriksaan ketebalan plat,
inspeksi visual, struktur, kemudian pengujian sistem keselamatan. Untuk dokumen acuannya yaitu Rules of Classification of Seagoing Steel Ship atau PKI. Untuk status tahap reparasi, rekomendasi penerbitan atau renewal sertifikasi kelas. Untuk riwayat reparasinya sebelumnya menunjukkan bahwa kapal telah menjalani docking terakhir sekitar 2 sampai 3 tahun sebelumnya sehingga akumulasi kerusakan cukup signifikan dan memerlukan perhatian khusus. Untuk tahapan proses reparasi dan persiapan dan docking. Yang pertama ada penerimaan kapal. Kapal tiba di galangan dan disambut oleh tim teknis galangan, dilakukan koordinasi awal dan dengan nahkoda dan chief engineer untuk mendapatkan informasi kondisi teknisi kapal, riwayat kerusakan, dan daftar pekerjaan yang diperlukan. Yang kedua, ada inspeksi awal. Surveyor BKI bersama tim teknis galangan melakukan inspeksi awal menyeluruh. Pengukuran ketebalan plat dilakukan pada area-area kritis seperti bottom plate, side sail, dan deck plating. Yang ketiga ada proses docking, kapal dipandu masuk ke dock kering atau dock apung dengan bantuan tugboat dan tali-tali penarik, sehingga kapal diatur sedemikian rupa agar keel berada tepat di atas keel blocks. Kemudian ada persiapan area kerja. Setelah kapal stabil di dock, dilakukan pemasangan perancah di sepanjang lambung untuk akses pekerja. Peralatan keselamatan seperti safety net, rambu-rambu ketiga, dan sistem ventilasi dipasang. Kemudian tahap tantangan selama proses reparasi. Yang pertama yaitu ada keterlambatan jadwal proyek. Salah satu untuk faktor-faktornya yaitu kondisi cuaca seperti hujan deras, dan angin kencang dapat menghentikan pekerjaan luar ruang, terutama pengecatan dan pengelasan. Kemudian ketersediaan material seperti keterlambatan pengiriman plat baja, material alas, atau cat khusus yang dapat menghentikan alur pekerjaan secara keseluruhan. Kemudian ada kompleksitas kerusakan. Kerusakan yang ditemukan saat pembongkaran seringkali lebih parah dari estimasi awal, dengan memerlukan revisi rencana kerja dan penambahan waktu. Kemudian ada manajemen material. Efisiensi menggunakan material merupakan aspek krusial dalam operasional galangan. Tantangan yang dihadapi seperti ada optimasi pemotongan, pengendalian stok, kualitas material. Kemudian ada manajemen tenaga kerja. Ketersediaan dan produktivitas tenaga kerja menjadi faktor penentu keberhasilan proyek reparasi, seperti kualifikasi kerja, manajemen jam orang, dan koordinasi multidisiplin. Untuk metode yang diterapkan, keberhasilan proses reparasi perawatan bergantung pada penerapan metode dan teknik yang tepat, mulai dari tahap inspeksi awal hingga pengendalian kualitas akhir. Kemudian berikut ada rangkuman metodologi yang diterapkan selama kerja praktik. Survei dan inspeksi. Yang pertama ada visual testing, yaitu inspeksi visual menyeluruh terhadap kondisi struktur, sambungan las, dan lapisan cat. Kemudian ada ultrasonic thickness measurement atau UTM, pengukuran ketebalan plat menggunakan gelombang ultrasonik dan untuk mendeteksi penipisan akibat korosi. Kemudian ada dye penetran testing atau PT, yaitu deteksi cacat permukaan pada sambungan las menggunakan cairan penetran. Kemudian yang terakhir ada ultrasonic testing atau UT, deteksi cacat internal pada sambungan las menggunakan gelombang ultrasonik frekuensi tinggi. Untuk manajemen proyek reparasinya yaitu penjadwalan PRT dan TCTO. Kemudian ada estimasi bayar, pengendalian kualitas atau QC. Untuk metode peningkatan kualitas Six Sigma yaitu DMAIC. Sekian saja dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.